Haleluya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita saat sore hari ini. Bersama-sama kita akan naikkan pujian bagi Tuhan, Yesusku penyelamatku. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Janji seperti yang ada padamu. Katakan bersama-sama, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Oh haleluya. Kami bersyukur Yesus, sebab Kau menyelamat kami. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh sebab kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Hingga pada saat sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berada di tempat ini, berada di tempat kami masing-masing. Tapi kami bersehati Tuhan, kami ingin membesarkan nama Tuhan. Dan biarlah puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memimpin dari awal hingga akhir ibadah kami saat sore hari ini. Dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat sore hari ini, mari kita akan bersama-sama menaikkan setiap ucapan syukur kita lewat puji-pujian kita bagi Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kita akan sambung lagi dengan satu pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Katakan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian cuklah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat sore hari ini kita sudah memuji besarkan nama Tuhan, dan biarlah setiap puji-pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang saudara untuk kita bersama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, Tuhan, ku percaya janji. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku
jaminanku dalam hidupku. Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami. Kau berharga di dalam hidup kami Tuhan. Apa yang Kau rencanakan semua baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan sore hari ini. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Tuhan urapi kami semua, urapan yang daripada surgawi Tuhan turun atas setiap kami, agar kami duduk tenang dan fokus hanya kepada firman-Mu, agar firman yang disampaikan melalui hamba-Mu saat sore hari ini boleh mendapatkan tanah hati yang terbaik, bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, agar hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Singkapkan setiap rahasia-rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu, agar apa yang menjadi rencana-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami boleh disampaikan bagi kami saat sore hari ini. Agar kami yang mendengar, kami yang lemah dikuatkan melalui firman Tuhan, kami yang menghadapi masalah persoalan diberikan jalan keluar melalui firman-Mu saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kuasa gelap, roh najis, penghulu di udara yang ingin mencuri jalannya firman Tuhan saat sore hari ini, kami satu hati, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu saja memenuhi setiap hati pikiran kami agar kami duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sebab kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, Tuhan sudah memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati untuk diberkati lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Rencana yang Indah dari Allah atau dari Tuhan. Ya, jadi melalui tema firman Tuhan, Tuhan ingin saudara dan saya ngerti bahwa Allah itu punya rencana yang indah, rencana yang baik. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang baik, bukan Allah yang jahat. Kalau Allah yang baik pasti merencanakan yang baik. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan. Nah inilah saudara-saudara rencana Allah yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita lihat satu ayat tentang bagaimana rencana Allah dalam hidup saudara dan saya. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Jadi Allah sudah memilih saudara dan saya sebelum saudara dan saya ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih, merancangkan satu rancangan yang indah, memilih saudara supaya saudara pada akhirnya menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat di hadapannya. Ingat, ini rancangan, ini rencana Allah supaya hidup saudara dan saya kudus, tidak bercacat di hadapan hadiratnya. Sama
seperti waktu manusia pertama dijadikan sempurna. Karena manusia pertama diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Inilah rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya memberikan kedudukan yang tinggi di dunia. Bukan hanya memberikan sekedar kekayaan, kemewahan dunia. Tetapi rencana itu jauh lebih dari hal-hal itu. Tuhan mempunyai rencana supaya saudara dan saya hidup dalam kekudusan, tidak bercacat celah di hadapannya. Mengapa Tuhan merencanakan yang demikian? Ya, sebab hanya dengan hidup kudus dan tidak bercela di hadapannya ini, saudara dan saya akan layak menjadi umat pilihan Tuhan, mempelai perempuan dari Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Efesus 5, 25 sampai 27. Lalu ayat 31 dan ayat 32. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Lihat di sini. Suami itu gambaran dari Kristus. Perintah Tuhan bilang apa? Suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan dirinya. Seperti Kristus lewat pengorbanannya menguduskan saudara dan saya dengan memandikan dengan air dan firman. Dan inilah keinginan Allah supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat. Ini rencana Allah yang agung. Menempatkan jemaat orang-orang percaya di hadapannya dengan cemerlang. Tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Iya. Coba kita baca di dalam ayat 31 dan 32. Ayat 31 dan 32. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Iya, Allah merencanakan satu rencana yang agung, mulia, supaya dia bisa menempatkan jemaat itu kudus di hadapannya, di hadapan Tuhan pada saat Yesus datang kedua kali tanpa cacat dan kerut. Bagaikan pengantin perempuan yang sudah disiapkan untuk ditemukan dengan mempelai pria surga, yaitu Yesus. Inilah panggilan yang tertinggi. Ini panggilan yang tertinggi. Ya, bersyukur kita percaya Yesus dan status kita menjadi anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan Yohanes 1:12,
Seberapa banyak yang percaya menerima Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi Tuhan ingin satu peningkatan rohani yang lebih tinggi. Bukan sekedar Kristen status anak-anak Allah. Target Allah yang tertinggi adalah jemaat kudus tanpa cacat. Seperti mempelai perempuan yang disiapkan untuk mempelai laki-lakinya. Ya, kalau sekedar statusnya sebagai anak, di Efesus tadi dikatakan kalau anak sudah dewasa menikah, dia meninggalkan bapak ibunya, berdamping sama istrinya. Tapi kalau statusnya sebagai mempelai wanita ditemukan dengan mempelai laki-laki, hubungan seperti suami dan istri, ini menunjukkan satu hubungan yang lebih permanen, lebih kekal. Karena kalau anak satu kali meninggalkan bapak ibunya, berdamping kepada kekasihnya. Tapi kalau diupamakan suami dan istri, Alkitab bilang yang sudah dipersatukan dengan Allah tidak boleh diceraikan oleh apapun. Kecuali hanya maut. Jadi ini rencana agung dari Allah. Tidak sekedar menjadikan status sebagai anak Allah. Tapi lebih tinggi dari itu. Tuhan merencanakan supaya kita menjadi kekasihnya Tuhan Yesus. Iya. Karena kalau anak satu waktu meninggalkan bapak ibunya. Tapi kalau suami istri tidak ada yang memisahkan. Kecuali maut. Nah, untuk rencana yang indah inilah Yesus rela berkorban, mati untuk saudara dan saya. Kita baca kembali itu ayatnya Efesus 5, 25 sampai 27. Efesus 5, 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ya, suami kasih istrimu. Suami itu simbol lambang dari Kristus. Kasih Kristus. Yang mengasihi jemaatnya sampai menyerahkan dirinya. Mati di kayu salib. Untuk apa? Menguduskan. Ya, menyucikan. Memandikan. Dengan air dan firman. Supaya saudara dan saya bisa ditempatkan di hadapan Kristus. Tanpa cacat dan celah. Nah, setelah kita mengerti panggilan kita, rencana Allah yang begitu agung dan mulia, maksud dari itu bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk pamer dan mengatakan pada dunia, statusku lebih tinggi loh. Bukan itu maksudnya. Kalau Tuhan memberitahu hal ini maksudnya supaya saudara dan saya tahu menghargai. Apa itu keselamatan? Apa itu pengorbanan Yesus? Tuhan ingin kita memelihara keselamatan. Menghargai pengorbanan Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan memelihara hidup
dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, berusahalah berdamai dengan semua orang. Harus dari pihak kita itu ada usaha. Sekedar untuk berdamai saja harus berusaha. Kalau enggak mau berusaha enggak bisa berdamai. Kalau pasif, ya enggak bisa. Apalagi untuk kekudusan. Lebih dari berusaha, kejar itu. Kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Rencana Allah yang agung itu menempatkan saudara duduk bersama Kristus. Ibarat mempelai perempuan bersanding dengan mempelai pria surga. Seperti sepasang pengantin. Itu rencana Tuhan. Nah, untuk bisa tercapai kepada rencana yang indah dari Allah ini, Tuhan memberitahu kepada kita supaya kita kejar itu. Memelihara keselamatan itu dengan mengejar, mengusahakan kekudusan. Karena tanpa kekudusan, jangan harap kita bisa duduk sanding bersama dengan Kristus. Melihat saja tidak bisa. Dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 15 sampai 17 di situ dikatakan. Baik itu raja, pembesar, panglima, ya orang kaya, orang punya kedudukan, meratap ketakutan saat Yesus datang yang kedua. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dalam kekudusan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kejar, usahakan itu kekudusan. Karena tanpa kekudusan, seorang pun tidak bisa melihat Allah. Jangankan duduk bersanding, melihat saja tidak bisa. Kekudusan adalah sesuatu yang perlu diusahakan. Memang biasanya saudara hal-hal yang negatif itu tidak usah diusahakan datang dengan sendirinya. Misalnya itu, mau jengkel, mau marah, mau benci sama orang itu enggak usah belajar. Datang dengan sendirinya. Sudah ditolak saja masih datang. Tapi yang baik itu biasanya harus diusahakan. Kalau padi, kalau tanaman gandum atau yang baik itu harus dipelihara, diusahakan. Itu saja belum tentu berhasil dengan baik. Sementara rumput ilalang tidak usah ditanam, tidak usah dikasih rabuk, dengan sendirinya bisa tumbuh di mana-mana. Kekudusan adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan. Mari kita lihat contoh dari pemuda yang berusaha memperjuangkan kekudusan itu. Daniel 1 ayat 8 dan 9. Daniel 1 ayat 8 dan 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ada satu niat. Bahasa Jawa sering mengatakan niat ingsun. Harus ada satu niat.
Setelah itu ditambah lagi dengan berusaha. Setelah ada niat, ada usaha. Nah, Daniel tidak mau menajiskan diri. Ada niat itu. Tapi bagaimana ya? Saat dia di Babel, dia hidup dalam karantina, di karantina gitu untuk masuk nantinya masuk dalam pelatihan dari pegawai istana. Dia harus menerima makanan-makanan yang dianggap bergizi, santapan raja. Memang secara jasmani itu makanan penuh gizi. Tapi secara rohani, makanan yang diberikan itu makanan yang bertentangan dengan peraturan Taurat. Terdiri dari makanan-makanan binatang yang ya haram, apalagi mungkin juga bercampur dengan darah, dan biasanya juga makanan-makanan itu sudah bekas dipersembahkan berhala. Daniel tidak mau menajiskan diri, karena itu dia berusaha. Tidak hanya berdoa, Tuhan hindarkan saya dari makanan yang haram itu. Tapi ada usaha berjuang menghadap pegawai raja yang disuruh ngurusi masalah makanan itu. Dan dengan perjuangan yang ulet, akhirnya Daniel mendapat kemurahan. Dia tidak harus makan makanan yang menajiskan itu. Ini contoh dari mencapai kekudusan itu harus ada niat, harus ada usaha. Ya, kalau kita tidak mau melakukan ini, gampang sekali kita dijegal oleh setan. Lihat saja itu, Adam, Hawa. Sebetulnya semula diciptakan sempurna. Karena dia peta dan teladan Allah. Dia ditaruh di Taman Eden, Taman Firdaus, tamannya Allah. Sayang, ada satu keteledoran tidak waspada. Memang iblis itu seperti singa yang mengaum, mencari mangsa, siapa yang bisa ditelannya. Adam hidup setelah iblis jatuh kan. Iblis iri terhadap status Adam. Ditaruh di Taman Eden, iblis menggoda. Dan akhirnya Adam jatuh. Harus diusir, dibuang dari Taman Eden itu. Ini gambaran dari sekalipun Allah mempunyai rencana yang agung, tapi dari pihak kita dituntut supaya kita berusaha memelihara rencana Allah yang indah itu. Dalam perjanjian lama saya melihat juga tentang pemuda yang namanya Simson. Simson itu dipilih Allah mulai dari kandungan rahim ibunya, digadang-gadang, dikudang-kudang, direncanakan oleh Allah untuk menjadi natsir Allah. Mewakili Allah dengan umatnya. Tuhan mau pakai Simson jadi alat membebaskan Israel dari cengkeraman orang-orang kafir. Rencana Allah indah. Coba kita baca saja itu. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 5. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 5. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak.
Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lihat, rencana Allah itu agung, mulia dalam kehidupan Simson. Dia dipilih sejak dari rahim ibu. Untuk apa? Menjadi natsir Allah. Yang mewakili hubungan Allah dengan umat Israel. Bahkan lebih dari itu, Tuhan merencanakan supaya Simson ini menjadi pembebas, penyelamat orang Israel dari jajahan orang-orang Filistin. Rencana Allah itu agung, mulia terhadap Simson. Tapi lihat bagaimana kalau Simson tidak proaktif menjaga rencana Allah dalam hidupnya, teledor semaunya sendiri, berulang kali kawin cerai dengan orang-orang kafir. Akhirnya bagaimana? Jatuh kan? Matanya dicukil, ya, dirantai, dijadikan budak untuk memutar batu kilingan. Dan dia jadikan ibarat badut, permainan. Setelah buta mungkin ada orang mukul dari belakang, ketika dikejar lari, pukul lagi dari samping, jadi bahan olok-olokan. Kenapa bisa terjadi? Rencana Allah sebetulnya indah, tapi Simson tidak proaktif menjaga, memelihara rencana Allah yang indah. Akhirnya dia jatuh ke tangan orang kafir dan gagal untuk menyelamatkan umat Allah. Iya, itulah sebabnya contoh-contoh ini menjadi pelajaran. Allah mempunyai rencana indah dalam hidup saudara dan saya. Supaya satu saat kita kudus, tidak bercacat celah, ibarat pengantin perempuan yang disiapkan untuk mempelai pria surga. Tapi ingat, kita harus proaktif menjaga kekudusan itu. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21. Di situ dikatakan, di dalam satu rumah yang besar ada banyak sekali perabot-perabot alat-alat rumah tangga. Tapi hanyalah alat-alat yang sudah dibersihkan, yang siap pakai karena kondisinya bersih. Kita lihat 2 Timotius 2, 20 sampai 21. 2 Timotius 2, 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, dalam satu rumah yang besar ada banyak perabot alat-alat rumah tangga. Bahan dasarnya macam-macam memang. Tapi yang siap dipakai adalah alat yang bersih.
Kalau saya suruh milih, ada gelas dari kaca beling biasa yang harganya mungkin ya 5.000 atau 10.000, tapi bersih. Lalu di sebelahnya mungkin ada gelas barangkali dibuat dari emas sekalipun. Kalau dia kotor, waktu kita butuh minum, kita pilih yang mana? Tentu yang siap pakai bukan? Walaupun dari beling kaca yang murah. Kalau dia bersih, ini siap dipakai. Demikian Tuhan ingin jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Kata menyucikan ini mengandung arti dari pihak saudara dan saya harus proaktif. Saya sudah sering mengatakan menyucikan dengan disucikan itu beda. Ketika kita bertobat terima Tuhan, kita disucikan oleh darah Yesus. Setelah kita diselamatkan, Tuhan ingin supaya kita menyucikan diri. Dari pihak kita ada satu usaha, ada satu niat. Seperti Daniel tadi, berketetapan tidak mau menajiskan diri, ada usaha. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan jadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Mungkin bahan dasarnya cuma dari beling kaca biasa, tapi kalau bersih bisa dipakai ya untuk maksud yang mulia. Mungkin saudara bukan dari keturunan ningrat, keturunan Raden atau apa, rakyat jelata biasa. Mungkin secara pendidikan saudara tidak pernah mencapai kedudukan pendidikan yang cukup tinggi, biasa-biasa. Tapi kalau Anda menjadi anak-anak Tuhan yang siap menyucikan dirinya, ada niat, ada usaha untuk hidup dalam kekudusan. Orang semacam inilah yang layak dipakai oleh Tuhan. Ya, dikuduskan, layak dipakai dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dalam Alkitab kita melihat ada contoh konkret. Seorang pemuda yang namanya Yusuf. Dari keluarga sederhana Yusuf ini. Keluarga penggembala kambing domba. Ya. Pekerjaan penggembala kambing domba itu kalau di depan mata orang Mesir, satu pekerjaan yang hina. Ya, orang sederhana dipandang sebelah mata. Yusuf dari keluarga sederhana, keluarga penggembala domba. Namun saya lihat sejak mulai dari dalam rumah Bapak, Allah sudah melihat Yusuf calon pemimpin. Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia akan jadi pembesar pemimpin yang bisa menyelamatkan bangsa yang besar. Jadi apa artinya? Tuhan sudah ngelirik, merencanakan Yusuf menjadi satu alat yang mulia. Namun tidak serta-merta dari rumah bapaknya langsung diangkat jadi raja di Mesir. Harus lewat proses. Prosesnya apa? Direndahkan, jegur ke sumur. Ini proses direndahkan. Ya, ditelanjangi jubahnya,
disuwek-suwek, dikasih darah, dia ditelanjangi. Ini bicara apa? Proses penelanjangan ini adalah proses mungkin saja mengalami proses difitnah, dipermalukan, ya, dijual, nama baiknya dijual, ya. Dan yang lebih tragis lagi, dia mengalami difitnah. Pepatah dunia bilang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Karuan saja kalau Yusuf itu memang mau niat memperkosa atau apa lalu dipenjara karena itu sudah paslah dengan perbuatannya. Tapi kalau tidak, korban fitnah itu sakitnya itu ada di sini, sakit sekali. Orang ngelakoni kok diarani ngelakoni mau memperkosa. Tapi itulah proses di mana Yusuf dicobai. Apakah dia jatuh apa enggak? Kalau dia jatuh tidak menjaga kekudusan, rencana Allah yang sejak dari rumah bapaknya itu berantakan, gagal total. Tapi karena Yusuf ketika diuji, ya mengalami diuji oleh istri Potifar. Ternyata Yusuf itu ibarat perabot rumah tangga yang selalu menyucikan dirinya. Ya, pada akhirnya kita melihat saudara, Yusuf endingnya Yusuf menggenapi rencana Allah, menjadi alat yang luar biasa yang menyelamatkan bangsa yang besar. Ingat saudara, rencana Allah itu agung. Allah tidak pernah merencanakan yang jahat. Allah selalu punya rencana yang baik. Namun untuk sampai kepada penggenapan rencana Allah itu, Tuhan minta satu kerjasama yang baik dari kita. Kita harus proaktif. Saya bacakan satu ayat sebagai ayat terakhir. Di Roma 8 ayatnya 28. Terjemahan lama. Karena terjemahan lama salinannya lebih tepat untuk khotbah sore ini. Roma 8:28. Tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Allah, yaitu bagi orang yang dipanggil menurut kehendak Allah. Ayat ini mengatakan segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Allah. Jadi untuk mencapai target rencana Allah yang agung, kudus, cemerlang, tanpa cacat dan kerut, ibarat mempelai perempuan yang dipersiapkan bersanding dengan mempelai pria surga Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan harus ada kerjasama. Ya, segala sesuatu bekerja bersama. Antara Allah dan manusia. Allah punya rencana begini. Allah mengirim penolong menolong kita. Tapi dari pihak kita harus mau bekerja sama. Harus ada niat, ada usaha, menyucikan diri. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran.
supaya saudara dan saya layak dipandang sebagai alat yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita nyanyi suci, suci, suci Allah Bapa. Suci, suci, suci Allah Bapa. Allah yang di dalam surga, bumi, langit, tunduk kuasanya. Ku pandang saja wajahmu, suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikanku. Bapa di dalam sorga, inilah doa dan permohonan kami. Menggenapi rencana Allah yang agung, supaya kami kudus, tidak bercela, ibarat mempelai wanita yang sudah berdandan, dipersiapkan, ditemukan dengan mempelai pria surga. Kudus tanpa cacat celah. Itulah ending rencana Allah. Bukan sekedar untuk diselamatkan, tetapi duduk bersama dengan Kristus. Tuhan, kami tahu rencanamu agung dan mulia. Dan untuk itulah Engkau rela mati di kayu salib. Karena Engkau mengasihi kami. Supaya manusia yang sudah jatuh itu bisa dikembalikan pada proporsi semula. Tanpa cacat dan celah. Kami sudah melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Tentang orang-orang yang sebetulnya digadang, direncanakan. Seperti halnya Simson digadang, direncanakan. Jadi natsir, jadi penyelamat umat Tuhan. Tapi karena dia tidak proaktif, dia tidak merespon, menanggapi dengan tindakan-tindakan positif. Tapi malah sembrono, bergaul, kawin cerai dengan orang-orang kafir, akhirnya membuat dia jatuh. Rencana Allah yang mulia itu gagal total dalam kehidupan Simson. Tapi kami bersyukur kami juga mendapat contoh yang positif, yaitu pemuda yang namanya Yusuf. Sekalipun dari keluarga yang sederhana, penggembala kambing domba. Tapi sejak mulanya Allah sudah merencanakan Yusuf menjadi alat menyelamatkan bangsa yang besar. Tuhan, kami melihat dalam kehidupan Yusuf. Dia menanggapi rencana Allah itu dengan tindakan-tindakan positif. Ya, dia mengalami bermacam-macam proses, direndahkan, ditelanjangi, difitnah. Tapi ternyata dia berada di dalam kekudusan kebenaran firman-Mu. Akhirnya Yusuf layak dipakai Tuhan menjadi alat menyelamatkan bangsa yang besar ini.
Tolong kami Tuhan, Kau punya rencana yang indah. Namun kami tahu Tuhan, keterbatasan kekuatan kami. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu dibantu, ditolong oleh Roh Kudus. Untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Untuk bisa hidup dalam kekudusan. Kami perlu Roh Kudus yang menolong kami. Karena dunia ini banyak jebakan-jebakan. Ranjau-ranjau yang dipasang iblis untuk menjatuhkan. Kami perlu Roh Kudus Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Supaya kami bisa merespon rencana Allah dengan tindakan-tindakan positif. Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Supaya endingnya kami boleh dihadapkan kepada dengan kudus tanpa cacat dan celah. Siap dipakai oleh tuannya, ibarat perabot dalam rumah yang sudah menyucikan diri dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah kita pulang membawa berkat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah persoalan pulang dengan kemenangan. Berkatilah usaha anak-anak-Mu, tani, ternak, dagang, wira swasta, pegawai negeri, pegawai swasta. Tuhan, usaha apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu diberkati. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian. Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan punya rencana indah dalam hidup anak-anak-Mu. Jaga lindungi mereka dari perbuatan dosa dan kejatuhan. Tuhan, Roh Kudus mendampingi, memberi kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doa untuk setiap pengorbanan anak-anak-Mu, tatangan, sukarela, perpuluhan yang mereka bawa. Tuhan Yesus menilai, mencatat, mengembalikan lipat-lipat kali ganda. Berdoa buat bangsa ini Tuhan, selamatkan Indonesia dari COVID yang sedang melanda, merajalela. Sudah banyak korban bertumbangan sana sini. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Hanya kemurahan-Mu lah yang bisa menolong bangsa ini Tuhan. Ampunilah dosa bangsa Indonesia. Ampunilah dosa pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ampunilah kesalahan orang-orang dunia ini. Ampunilah kami semua Tuhan. Selamatkan, hentikan, stop, berhentikan tu wabah Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Yang sudah kena Kau sembuhkan, yang belum kena Kau bentengi. Supaya tidak ada korban yang baru lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.